Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Marilah kita awali kegiatan belajar kita pagi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesehatan sehingga kita tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai sistem gerak manusia dengan subbahasan rangka manusia, di mana Ananda tahu rangka manusia tersusun atas tulang yang beraneka ragam, di mana memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Tulang-tulang tersebut saling terhubung satu sama lainnya. Salah satu fungsi dari rangka adalah sebagai alat gerak pasif, di mana rangka tidak dapat bergerak dengan sendirinya, kecuali rangka dapat bergerak dengan bantuan otot. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sendi dan otot. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah: pertama, Ananda mampu menjelaskan macam-macam sendi berdasarkan sifat geraknya. Kedua, Ananda mampu mengidentifikasi sendi yang terdapat pada rangka. Ketiga, Ananda mampu membedakan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dan keempat, Ananda mampu menganalisis mekanisme kerja otot rangka. Nah, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu sendi. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa tulang penyusun tubuh manusia dapat membentuk rangka karena tulang-tulang penyusunnya saling terhubung satu sama lainnya. Hubungan antar tulang pada rangka tersebut itulah yang dinamakan dengan persendian atau artikulasi. Sendi berdasarkan sifat geraknya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau yang disebut juga dengan sinartrosis. Sendi mati ini merupakan hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya pergerakan sama sekali. Nah, pada rangka, sendi mati terdapat pada hubungan antar tulang pada tengkorak kepala. Jenis sendi yang kedua adalah sendi kaku, atau yang disebut juga dengan amfiartrosis. Sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan, atau gerakan dari sendi ini terbatas. Pada rangka, sendi kaku terdapat pada hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Yang ketiga, sendi gerak atau yang disebut juga dengan diartrosis. Sendi gerak ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan yang lebih bebas. Berdasarkan gerakannya, sendi gerak ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada sendi putar, di mana sendi putar ini memungkinkan adanya gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang yang lain sebagai poros atau gerakannya memutar. Pada rangka, sendi putar terdapat pada antara tulang atlas dengan tulang leher, di mana sendi putar ini memungkinkan kepala kita untuk melengok ke kiri dan ke kanan. Kedua, sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan adanya gerakan hanya pada satu arah saja, seperti halnya engsel pintu. Pada rangka, sendi engsel terdapat pada siku dan lutut. Ketiga, sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan adanya gerakan yang bebas hampir ke segala arah. Pada rangka, sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang bahu dengan lengan atas atau antara tulang panggul dengan tulang paha. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan adanya gerakan memutar atau melengkung, di mana sendi pelana ini terdapat pada ibu jari.
Yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser atau yang disebut juga dengan sendi luncur ini memungkinkan adanya gerakan menggeser antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Sendi geser terdapat pada hubungan antar tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, kita masuk pada pembahasan kita yang kedua, yaitu otot. Otot merupakan sekumpulan sel otot yang membentuk berkas otot atau jaringan otot, di mana dalam sistem gerak, otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Karena otot inilah yang nantinya akan menggerakkan rangka kita. Otot berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah otot lurik, di mana otot lurik ini memiliki ciri-ciri terdapat pada rangka sehingga disebut juga dengan otot rangka. Kedua, berbentuk silindris panjang. Ketiga, memiliki banyak inti yang terletak di tepi sel. Keempat, memiliki daerah gelap dan terang yang tersusun rapi sehingga disebut juga dengan lurik. Kelima, cepat menanggapi rangsang. Keenam, bekerja menurut kesadaran atau dengan perintah otak. Dan ketujuh, kontraksinya cepat dan mudah lelah. Gambar ini menunjukkan bentuk dari sel otot lurik. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri. Pertama, memiliki inti di tengah. Kedua, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing. Ketiga, menanggapi rangsangan secara lambat. Keempat, bekerja tanpa diperintah otak atau di luar kesadaran. Kelima, kontraksi lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Keenam, otot polos ini terdapat pada organ-organ dalam seperti paru-paru, dinding saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Nah, gambar ini menunjukkan bentuk dari sel otot polos. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah. Kedua, berbentuk seperti otot lurik, silindris panjang namun bercabang. Ketiga, bekerja seperti otot polos tanpa diperintah oleh otak. Yang keempat, kontraksinya kuat, berirama, dan tidak cepat lelah. Dan yang kelima, otot jantung ini hanya terdapat pada organ jantung. Gambar ini menunjukkan bentuk dari sel otot jantung. Sifat kerja otot rangka. Nah, sifat kerja otot rangka ini dapat kita bedakan menjadi 2. Yang pertama ada otot antagonis. Otot antagonis ini merupakan kerja 2 otot yang saling berlawanan. Apabila yang satunya berkontraksi, maka yang lainnya akan berelaksasi. Begitu juga sebaliknya. Jika yang satunya berelaksasi, maka yang lainnya akan berkontraksi. Nah, kerja otot antagonis yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerak meluruskan. Contohnya terdapat pada siku, lutut, dan ruas jari. Gambar ini menunjukkan adanya gerak fleksi dan ekstensi pada siku, di mana otot yang bekerja adalah otot bisep dan trisep. Ketika otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi, maka akan terjadi gerak fleksi atau menekuk. Namun sebaliknya, ketika otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi, maka akan terjadi gerak ekstensi atau meluruskan. Yang kedua, ada elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerak mengangkat, sedangkan depresi adalah gerak menurunkan. Contohnya, gerak menengadahkan dan menundukkan kepala. Nah, ketika kita melihat ke atas berarti terjadi gerak elevasi. Dan ketika kita melihat ke bawah atau menundukkan kepala berarti terjadi gerak depresi. Ketiga, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerak menelentangkan, sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan. Contohnya gerak menelungkup dan menelentangkan telapak tangan. Nah,
seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika tangan kita menelungkup berarti terjadi gerak pronasi, sedangkan ketika kita menelentangkan terjadi gerak supinasi. Yang keempat adalah adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerak menjauhi tubuh. Contohnya adalah gerak mengacungkan tangan atau gerak pada sendi lengan atas dan bahu. Nah, gambar ini menunjukkan adanya gerak abduksi. Ketika tangan kita ditelentangkan berarti terjadi abduksi. Namun ketika tangan kita didekatkan ke dada berarti terjadi adduksi. Nah, sifat kerja otot rangka yang kedua adalah otot sinergis. Otot sinergis ini merupakan dua otot yang bekerja secara bersamaan. Jika yang satu berkontraksi, maka yang lain juga ikut berkontraksi. Begitu juga ketika berelaksasi. Ketika yang satu berelaksasi, yang satu lagi atau yang lainnya juga ikut berelaksasi. Nah, contohnya gerakan menelungkup dan menengadahkan telapak tangan oleh otot pronator teres dan quadratus yang terletak di lengan bawah. Nah, gambar ini menunjukkan gerak atau otot sinergis yang terdapat pada lengan bawah. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, berdasarkan sifat geraknya terdapat 3 jenis sendi, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang kedua, sendi gerak dapat dibedakan menjadi 5, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi geser. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya terdapat 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Keempat, terdapat 2 cara kerja otot, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Dan yang terakhir, terdapat 4 cara kerja dari otot antagonis, yaitu fleksi dan ekstensi, elevasi dan depresi, pronasi dan supinasi, dan adduksi dan abduksi. Nah, untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya untuk minggu depan yaitu upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.